Selamat datang kembali semua. Kali ini aku mau bahas novel yang adult Indonesia lain yang judulnya Geki. Novel yang ditulis oleh Sir Hayani dan diterbitkan akhir tahun 2018 oleh penerbit Bentang Belia ini ditulis dari sudut pandang orang pertama. Novel ini nyeritain tentang Geki, Dirgam, dan Mars. Tapi karena Geki takut jatuh cinta sejak orang tuanya bercerai, kisah mereka jadi lebih kompleks. Aku tertarik baca novel ini karena sinopsis di belakang buku nyebut-nyebut keluarga broken home. Selain karena dasarnya aku baperan, aku berkali-kali nangis waktu baca novel ini. Narasi, jalan cerita, dan kejadian yang dialami Geki cukup mancing memori-memori yang pernah aku alami juga. Kelebihan dari novel ini adalah narasi dan dialog yang dipilih penulis sangat pas. Nggak kaku, jalan cerita nggak acak-acakan, nggak terlalu ngadi-ngadi. Nilai-nilai tentang keluarga yang mau disampaikan ke pembaca juga sangat oke. Yang agak kurang menurutku cuma persiapan olimpiade sama lomba yang nggak terlalu diceritain lebih banyak, meskipun dibahas juga sih. Soalnya sayang banget kalau disinggung sedikit aja dan nggak dimanfaatin buat jadi konflik lain. Aku nggak bosen ngikutin jalan ceritanya. Penggambaran Geki yang takut jatuh cinta menurutku udah pas. Dia nggak mudah menganggap yang dia rasain sebagai rasa suka. Tapi, di satu sisi dia nggak menutup diri dari apa yang secara natural dia rasakan. Ada salah satu pemikiran Geki yang aku suka juga. Di halaman 83, Geki lihat meteor melintasi bumi, atau akrabnya, bintang jatuh. Saat dia ditanya, apa dia nggak berdoa saat bintang jatuh? Geki bilang, ngapain dia berdoa saat bintang jatuh? Dia bisa berdoa kapan aja yang dia mau. As a reader, I couldn't agree more. Yang paling aku suka dari Geki adalah sifatnya yang gak merepresi emosi apapun yang dia rasain. Saat dia sedih, dia sedih. Saat dia semangat, dia semangat. Saat dia marah. Pokoknya, dia itu tokoh utama yang bisa dipercaya pembaca atas setiap keputusan yang dia ambil. Ngeliat sendiri apa yang Geki alamin, bikin aku makin penasaran sama siapa yang bakal Geki pilih. Seseorang yang berasal dari keluarga utuh yang bahagia, atau justru dia akan memilih seseorang yang tahu rasanya memiliki keluarga nggak sempurna. Nggak tahu kenapa aku baca novel ini kayak nonton drama Korea. Oh iya, tokoh di novel ini tuh ada Geki, Mars, Dirgam, Papa dan Mama Geki, Rumi, sahabatnya Geki, dan Sandra, enemy atau frenemy-nya Geki lah. Ada beberapa hal yang bikin aku nyesek banget. Waktu tahu alasan Sandra benci Geki, waktu tahu alasan orang tua Geki bercerai, waktu misteri seseorang yang dekat dengan Geki ngejauhin dia terbongkar, dan ketika tahu alasan papanya melakukan apa yang dia lakukan. Bagian favoritku di novel ini adalah setiap dialog-dialog Geki dengan tokoh lainnya. Bonding antara Geki dan love interest dia, sehingga pembaca dibuat merasa mengenal para tokoh juga. Obrolan panjang antara dia dan mamanya, tentang apa yang terjadi antara orang tuanya dan perasaan mamanya, nasihat-nasihat yang diberikan mamanya untuk Geki, juga hubungan dia sama Rumi, sahabatnya, yang untuk ukuran anak SMA menurutku dewasa sekali obrolannya. Ayo kita kenalan sama Mars. Katanya, Mars orangnya misterius. Aku sempat bingung di mana misteriusnya dia, tapi beberapa dialog dia dan sikap juga tindak tanduknya setelah diperhatiin beneran misterius. Banyak dialog-dialog ambigu dia ke Geki yang bikin aku gregetan, tapi di satu sisi suka juga. Secara novel ini ditulis dari sudut pandang orang pertama, jadi aku sebagai pembaca cuma bisa nebak-nebak aja apa maksud Mars ngomong A atau B atau C, misalnya di halaman 84 atau di sepanjang bab 16. Untuk ukuran anak SMA, Mars juga punya sikap yang dewasa. Ada beberapa jawaban dia yang bagus saat jawab pertanyaan-pertanyaan Geki, misalnya di halaman 136 ini. Kalau Dirgam, dia cowok yang baik, pintar TIK,
pendiam, dan cuek. Sesuai sama kriteria cowok yang disukai Geigi, cowok yang pinter. Dia pendiam tapi perhatian juga. Agak canggung sebenarnya tiap dia nelpon Geigi malam-malam. Dan aku ngerasain second hand embarrassment tiap dia nelpon Geigi. Karena kadang ada jeda yang krik-krik. Contohnya di halaman 44 ini. Soal aku tim siapa, baiknya nggak perlu dibahas banyak ya. Tapi cluenya adalah kapalku berlayar dan nggak karam. Aku yakin kalian juga pasti nggak akan salah jadi tim siapa. Karena kalau kalian merhatiin secara detail sikap Geigi ke Dirgam dan Mars atau sikap mereka berdua ke Geigi, kalian bisa memutuskan juga. Meskipun bukan berarti salah satu yang nggak dipilih nggak baik ya. Hanya aja yang dipilih ini memang lebih cocok dan lebih paham satu sama lain. Ada chemistry yang undeniable. Yang udah baca komen di bawah dong, apa kapal-kapal kalian berlayar juga. Aku pengen tahu jawabannya ya, dan tolong jangan komen spoiler. Takutnya ada yang belum baca soalnya. Atau, kalau kalian mau komen spoiler, tolong dikasih tag sebelumnya ya. Ngeliat Sandra sebagai tokoh antagonis yang alasannya bersikap kayak gitu bisa dimengerti, bikin aku makin suka sama novel ini. Sandra ngelakuin apa yang dia lakuin karena beralasan, alasan yang bisa diterima aku sebagai pembaca. Baca halaman 128 bikin aku mengernyitkan dahi. Gimana enggak? Papanya Geigi ngasih jawaban yang bijak saat ada anak cowok izin ngajak Geigi pergi dengan datang langsung ke rumahnya. Tapi kenapa di saat yang sama, papanya ngelakuin hal yang gak semestinya dia lakuin di saat dia punya anak cewek adalah sesuatu yang aku gak ngerti. Aku tahu Geigi sayang sama kedua orang tuanya. Bahkan dia pengen orang tuanya rujuk. Tapi aku gak setuju sama pemikiran Geigi yang ini. Menurut kalian yang udah baca gimana? Anehkah keinginan itu? Atau emang wajar? Komen di bawah ya. Untuk romance di novel ini aku suka banget. Aku gak terlalu suka novel yang ngangkat tema cinta segitiga sebenarnya. Tapi thank God, cinta segitiga di novel ini gak bikin uring-uringan saat dibaca. Narasi juga dialog antara Geigi sebagai tokoh utama dan dua cowok yang deket sama dia bikin pembaca bisa nentuin dengan mudah tim siapa mereka, tim Mars atau tim Dirgam. Ada satu hal dari novel ini yang menceklis syarat dariku buat jadi hubungan yang pantas didukung, yaitu penulis nunjukin kalau pasangan endgame canon cerita dia pantas didukung karena interaksi yang gak tiba-tiba antar keduanya. Alias, tokoh utama dan pasangannya ada komunikasi dan pengenalan yang proper satu sama lain. Aku mau angkat topi buat Sirhayani. Jangan buru-buru nentuin kalian tim Dirgam atau tim Mars ya. Nikmatin dulu aja ceritanya. Banyak nasihat dari mamanya Geigi yang aku ambil dari novel ini mengenai kesetiaan. Mamai Geigi bahkan jadi tokoh favorit aku meskipun munculnya gak terlalu banyak. Contohnya ada di halaman 228 ini. Di sini, dia bahas tentang kehidupan rumah tangga. Siapa tahu, suatu hari bisa diterapin, baik buat yang udah nikah atau yang belum. Kalian yang biasanya kayak aku, yang begitu denger trope cerita cinta segitiga, keburu males duluan, please dengerin aku. Cerita ini adil banget kok. Coba kasih kesempatan dulu, dengan baca chapter sampelnya di Google Play Books, buat yang masih ragu. Mungkin kalian juga mikir kayak aku awalnya, kalau premis ceritanya klise, cinta segitiga dan persoalan keluarga. Tapi kok pas udah aku baca, aku gak bisa berhenti baca ya. Terus yang bikin aku suka banget sama cerita ini adalah karena aku sadar kalau ceritanya mengalir secara natural dan relatable. Buat yang belum baca, I can't recommend it enough. Either go to your local bookstore, buy it from Google Play Books, go to your favorite online bookstore, or your favorite marketplace and put Geigi on your TBR list right now. That's all I have today. Makasih buat yang udah dengerin aku sampai akhir. Silahkan mampir lagi kalau kalian suka sama video ini. Aku juga akan sangat senang kalau kalian komen, dan aku pengen bales komen kalian itu setelah baca Geigi di kolom komentar. Jadi silahkan tinggalkan jejak ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.